Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan malam hari ini saya kembali akan merekam bulan, teman-teman. Kebetulan malam hari ini tidak ada mendung sehingga tidak ada yang menghalangi bulan untuk direkam, dan mudah-mudahan nanti berhasil dengan sangat jelas sekali. Di samping saya ini sudah saya siapkan alat-alatnya, yaitu teleskop zoom dan tripod, juga kamera dari HP, dan tidak lupa sama kopinya. Nah, ini sudah saya siapkan tripodnya sekaligus kamera HP dan telezoomnya. Ya, langsung saja saya akan merekamnya keluar. Nah, kali ini saya akan coba ngezoom rembulan malam dengan menggunakan teleskop zoom. Ini masih normal, belum saya zoom. Coba saya zoom sekarang. Ini 3,8 kali zoom. Coba saya dekatkan lagi. Nah, ini 6,6 kali zoom. Saya tata kameranya biar pas. Nah, ini posisi berada di 6,6 kali zoom. Coba saya dekatkan lagi zoomnya menjadi 7 kali zoom. Ya, beginilah penampakan rembulan jika di zoom dengan 7 kali zoom. Coba saya dekatkan sedikit lagi. Menjadi 8 kali zoom. Ini saya zoom dengan 8 kali zoom. Hasilnya begini. Saya turunkan lagi menjadi 7 kali zoom lagi. Nah, ini 7 kali zoom lagi. Terus jika tidak di zoom bagaimana dalam keadaan normal? Nah, ini tidak di zoom, teman-teman. Coba saya zoom lagi menjadi 1,9 kali zoom. Saya zoom lagi. Nah, ini terlalu dekat. Ini berada di 3,6 kali zoom. Saya paskan lagi kameranya. Dekatkan lagi zoomnya. Ini menjadi 7,9 kali zoom. Ini 7,9 kali zoom. Saya paskan menjadi 8 kali zoom. Nah, ini sudah pas 8 kali zoom. Mitosnya zaman dahulu sih, menurut cerita masyarakat, mitosnya itu ada sosok bidadarinya di rembulan. Sebenarnya itu hanyalah mitos. Itu hanyalah sanepo atau sanepan yang seharusnya kita mendengarnya itu tidak syukur didengar saja, perlu dikupas, perlu dipahami, karena itu hanyalah sebuah sanepan. Itu hanyalah bahasa-bahasa alibi yang untuk menghibur anak cucu atau bagaimana mungkin, karena rembulan kalau terlihat terang di malam hari itu memang sangat indah sekali. Mungkin begitu sehingga diibaratkan laksana bidadari. Nah, kira-kira begitu. Itu hanya ibarat saja, ibarat kata, karena saking indahnya rembulan di malam hari. Karena zaman dahulu tidak ada penerangan kecuali hanya obor, teman-teman. Dan yang menghiasi langit di malam hari itu hanya bintang dan rembulan. Sedangkan yang paling besar terlihat, yang paling terang terlihat itu hanyalah rembulan, sehingga diibaratkan bidadari. Zaman dahulu, orang-orang tua zaman dahulu mengatakan bahwa ada penghuninya, yaitu sosok bidadari. Ya, memang kelihatan jelas sosok bidadarinya. Ya, termasuk rembulan itu yang disebut sosok bidadarinya. Makanya di zaman sekarang ini antara mitos dan fakta itu kadang terjadi antara pro dan kontra juga. Kadang yang sekedar mitos dimatang-matangkan hingga seakan-akan seperti fakta.
Sedangkan yang fakta ada juga yang dibilang sekedar mitos, itu juga ada. Karena setiap sudut pandang orang itu berbeda-beda, pengetahuannya berbeda-beda, termasuk dari segi pengalamannya berbeda-beda, wawasannya berbeda-beda, dari tingkat pemahamannya pun juga berbeda-beda. Pemahaman yang dipadukan dengan pengetahuan sehingga menjadi keilmuan yang cukup memumpuni, atau pengetahuan yang cukup memumpuni hingga bisa disampaikan dengan jelas atau bisa dicerna dengan pemahaman atau juga dengan logika. Jikalau pengetahuan tersebut adalah sebuah pengetahuan yang masuk akal, tapi pengetahuan yang tidak masuk akal itu juga ada, tidak bisa dimasukkan dengan logika, hanya bisa dipahami. Karena antara logika dan pemahaman itu berbeda. Ada kalanya orang itu mengatakan sesuatu hal, wah itu tidak masuk akal. Ya memang, karena tempatnya bukan di akal, tempatnya hanya bisa dipahami, seperti halnya hal yang gaib. Hal yang gaib itu tidak masuk akal, karena akal tidak menjangkau, panca indera juga tidak menjangkau, hanya bisa merasakan. Nah dari situlah kita bisa memilah-milah mana yang bisa dimasukkan dengan logika dan mana yang tidak bisa dimasukkan dengan logika. Karena manusia ini diberi dua unsur, antara pengetahuan yang bisa dilogikakan dengan pengetahuan yang tidak bisa dilogikakan, termasuk pengetahuan yang hanya bisa difahami. Dan ini ada hubungan eratnya dengan antara akal pikiran atau otak kita dengan kinerja hati. Ada perbedaan antara kinerja hati dengan akal pikiran kita. Kita tidak bisa menyamaratakan, tidak bisa membaurkan begitu saja, meskipun keduanya itu bisa koneksi antara hati dan pikiran. Dan kebanyakan yang ngeyel itu orang yang keminter, bukan orang yang pinter. Bukan pula orang yang paham. Karena orang yang benar-benar pinter dan orang yang benar-benar paham itu selalu menghayati, itu selalu mencerna, baik dengan pemahamannya atau dengan logikanya. Tidak selalu menuruti apa yang muncul dari benaknya, tidak selalu menuruti apa yang muncul dari anggapan-anggapannya pribadi. Karena yang muncul dari anggapan pribadi belum tentu itu adalah sebuah kebenaran, karena itu hanya sebatas anggapan. Anggapan sama halnya dengan prediksi atau perkiraan. Yang sering saya katakan antara cuaca, mendung belum berarti hujan. Karena faktanya begitu, mendung memang belum berarti hujan. Dan tidak selalu hujan diawali dengan mendung dulu. Meskipun jarang, itu pernah terjadi di setiap tahunnya. Mungkin sahabat-sahabat pun juga sering menyaksikan, ada juga yang sering menyaksikan di sejumlah tempat. Panasnya luar biasa, tidak ada mendung, tiba-tiba hujan. Itu kan termasuk pengetahuan-pengetahuan yang perlu dicerna lagi, perlu diolah lagi. Tidak menuruti prasangka, tidak menuruti perkiraan saja. Karena segala sesuatu hanya Tuhan yang menentukan, sehingga kita perlu memahami. Itulah fungsinya kenapa Tuhan memberikan kita hati untuk memahami, kenapa Tuhan memberikan kita akal untuk berpikir, atau Tuhan memberikan kita otak untuk berpikir. Dan sekarang ini pas posisi di 8 kali zoom.
sekali lagi untuk naik sedikit lagi di ukuran 9 kali zoom. Ini saya tata dulu. Nah, dan sekarang ini posisi berada di 9 kali zoom, 9 kali zoom, 9 pas. Nanti akan saya lanjutkan sampai ke 10 kali zoom, teman-teman. Karena kalau lebih dari 10 hasilnya sudah pasti akan blur dan kurang jelas. Yang pasti memenuhi layar HP sehingga agak sedikit blur. Karena alatnya ini terbatas, hanya menggunakan kamera HP, juga menggunakan teleskop zoom yang standar, bukan yang bagus, bukan yang super. Karena ini cuma standar saja alatnya. Saya lanjutkan ke 10 kali zoom, saya tata lagi. Ya, dan sekarang ini posisinya sudah berada di 10 kali zoom. Semakin dekat. Durasinya pun juga sudah cukup lumayan, dan sebentar lagi masuk waktu sholat mendekati subuh. Untuk itu saya akhiri dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.